Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas negosiasi dalam perspektif komunikasi. Komunikasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam bernegosiasi. Tidak ada negosiasi yang dapat terjadi tanpa komunikasi. Jika dua orang atau lebih bekerja sama, maka perlu adanya komunikasi antar mereka. Makin baik komunikasi, makin baik pula kemungkinan kerjasama mereka. Dalam konteks proses komunikasi, negosiator memiliki peran sebagai komunikator yang mengawali proses terjadinya komunikasi dalam negosiasi. Oleh karena itu, sebagai komunikator, negosiator harus dapat memahami klien yang di pihak lain ia berperan sebagai komunikan. Selanjutnya, tahap komunikasi negosiasi. Yang pertama, fact finding, adalah mencari atau mengumpulkan fakta yang berhubungan dengan kegiatan bisnis lawan sebelum melakukan negosiasi. Tahap kedua, planning atau rencana. Sebelum bernegosiasi atau berbicara, susunlah dalam garis besar pesan yang hendak disampaikan. Tahap yang ketiga yaitu penyampaian. Lakukan negosiasi atau sampaikan pesan dalam bahasa lawan atau si penerima. Tahap yang keempat yaitu umpan balik, di mana negosiator harus menguasai bahasa tubuh pihak lain. Selanjutnya, tahap yang terakhir yaitu evaluasi. Perlu untuk menilai apakah tujuan berkomunikasi atau negosiasi sudah tercapai, apakah perlu diadakan lagi atau perlu menggunakan cara-cara untuk mencapai hasil yang lebih baik. Selanjutnya, peran penting perspektif komunikasi dalam negosiasi. Secara umum, tujuan negosiasi adalah saling pengertian. Negosiator harus terus meminimalisir kesalahpahaman yang mungkin mengarah pada masalah komunikasi yang signifikan, dan skenario terburuk yaitu kegagalan negosiasi. Oleh karena itu, penting proses negosiasi dengan komunikasi yang lebih baik menghasilkan keuntungan bersama. Komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal memainkan peran penting dalam negosiasi, seperti yang disorot oleh Fisher, Ury, dan Patton pada tahun 1981 dalam Getting to Yes, menekankan bahwa bahasa yang jelas dan tepat sangat penting untuk mengekspresikan posisi, kebutuhan, dan keinginan secara efektif, sehingga mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan peluang mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Next, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal memainkan peran penting dalam proses negosiasi, melengkapi dan terkadang bertentangan dengan pesan verbal, seperti yang disorot oleh Mehrabian, menekankan bahwa sebagian besar informasi emosional disampaikan melalui isyarat nonverbal seperti ekspresi wajah, gerak tubuh, dan postur. Selain itu, penelitian Burgon-Buller menggarisbawahi bahwa komunikasi nonverbal dapat memperkuat atau bertentangan dengan pesan verbal. Adapun unsur-unsur negosiasi, yang pertama unsur subjek, yang kedua unsur objek, dan yang ketiga unsur tujuan. Sekian pemaparan materi pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.